Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 10 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memang benar setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka, sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri, yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Barang siapa marah harus dihukum."
Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini Tuhan Yesus memakai ilustrasi kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Bagi Tuhan Yesus, kehidupan keagamaan mereka tidak sejati, dan mereka bukan pelaku firman Tuhan. Sangat aneh, karena bagaimana mungkin orang-orang yang kesehariannya bergaul dengan firman Tuhan, ternyata di mata Tuhan Yesus bukanlah pewaris kerajaan surga. Hal ini karena menurut Tuhan Yesus, ketaatan orang Farisi hanya bersifat lahiriah saja. Apa yang mereka lakukan tidak didasarkan atas kasih kepada Allah dan kepada sesama. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menasihati para murid-Nya untuk tidak memiliki hidup keagamaan seperti yang dimiliki ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus ingin para murid-Nya memberlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai dari dalam hati, bukan sekedar tingkah laku lahiriah. Namun, bagaimanakah mungkin Ia mengharapkan kita berbuat lebih dari orang-orang Farisi? Sebab orang-orang Farisi dikenal sebagai orang-orang yang mempertahankan Taurat Musa dan memegang kuat pengajaran tradisi Musa. Apakah kita bisa berbuat lebih dari orang-orang Farisi? Saudara-saudari terkasih, kita bisa berbuat lebih. Hidup keagamaan kita bisa lebih baik dan benar karena berasal dari Kristus. Kita memiliki kebenaran dalam Kristus, kita dapat mematuhi Tuhan dengan kasih. Salah satu ciri orang Kristiani yang nyata dalam hidup adalah sikapnya terhadap sesama manusia. Sikap tersebut harus berpadanan dengan bagaimana Tuhan bersikap terhadap manusia ciptaannya. Jika kita mengasihi sesama, maka hal itu merupakan perwujudan kita mengasihi Tuhan Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam hukum Taurat, salah satu hukumnya memberikan larangan jangan membunuh. Di balik perintah itu, ada prinsip ilahi bahwa Tuhanlah yang memiliki hak atas hidup dan mati seseorang. Oleh sebab itu, manusia harus menghargai hidup sesamanya. Jadi, Tuhan Yesus menegaskan bahwa bukan hanya tindakan membunuh yang disebut sebagai dosa. Ketika kita marah terhadap sesama, mengata-ngatai sesama, maka itu sudah dikategorikan sebagai pembunuhan. Istilah sekarang ialah pembunuhan karakter. Ini berarti baik kemarahan maupun pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat yang keenam. Sikap demikian adalah sikap yang merendahkan sesama manusia yang merupakan gambar Allah. Maka Allah akan menghukum dengan keras orang yang bersikap demikian. Oleh karena Tuhan Allah membenci sikap demikian, maka pertobatan mutlak harus terjadi sebelum hidup kembali berkenan kepadanya. Dalam ayat yang ke-23 dan 24, Tuhan Yesus berkata, "Jangan mengira ibadah diterima oleh Tuhan jika perilaku terhadap sesama kita itu salah. Allah akan membela orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Jadi, sebelum orang tersebut mengadukannya kepada Allah dan hukuman dijatuhkan, cepat-cepatlah kita berdamai. Ingatlah, menumpuk kemarahan dalam hati kita akan meracuni pikiran dan tindakan kita. Kemarahan dapat menyebabkan kita kehilangan kendali diri kita dan berbuat apa saja kepada orang lain. Kita perlu belajar untuk mengendalikan diri kita agar dapat meredam kemarahan dan menjadi tetap tenang. Itulah kunci kemenangan kita atas kemarahan. Ingatlah,
pesan firman hari ini, barang siapa marah, harus dihukum. Mari kita jaga hati kita untuk tetap tenang dan mengendalikan diri kita dari kemarahan. Dalam kitab Amsal dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.